Apa pendapat Ustadz memasang foto angku saliyah di rumah makan? Kalau Bapak pergi ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, itu hampir di setiap toko ada gambar Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul di toko-toko. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, itu di toko kaca rumah makan itu gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau ke rumah Habib-Habib, itu ada gambar Habib Umar bin Hafiz, Habib Zain bin Sumaid, ada Habib-Habib. Kalau Bapak pergi ke rumah saya, naik ke atas di pustaka, ada gambar Inyak Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada gambar Syekh Sayyid Muhammad Alawi, ada gambar Syekh Ali Jum'ah, ada gambar. Untuk apa Ustaz? Untuk mengenalkan ke santri-santri. Itu namanya Inyak Candong. Itu namanya Syekh Ibrahim Musa Parabek. Itu namanya Syekh Muhammad Ali. Itu namanya situ ulama-ulama kita. Di atas pustaka itu keliling gambar-gambar ulama saya pasang. Itu namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Untuk mengenalkan ulama. Kalau tidak, nanti anak-anak kita ini tahunya pemain bola, Ronaldo, Messi. Tujuannya untuk mengenalkan ulama. Ditulis bukunya. Kalau tak mampu menulis buku-buku yang lama itu dicetak ulang. Saya cetak ulang buku tentang moyang saya 1000. Saya bagikan ke cucu-cucunya supaya tahu. Kalau tidak, nanti mereka kehilangan sejarahnya. Tapi kalau dianggap itu sebagai mendatangkan rezeki dan menolak bala, ini bisa bermasalah. Di situ letak masalah. Ini kalau disimpan gambar Ustaz Somad ini di kantong, insya Allah tidak kena razia. Kira-kira itu bisa tidak? Mak saya dulu kalau mau pergi ke balik kampung, ke Kisaran, itu selalu asal keluar dari Bagan Batu tuh, ini perbatasan Bagan Batu, udah menunggulah polisi Sumatera Utara. Prit! Asal keluar Bagan Batu, selalu. Saya cetakkan foto, saya bingkai, saya letakkan di mobil. Siapa aja mak jumpa polisi, tunjukkan foto. Alhamdulillah tak kena razia. Gambar saya sama Pak Tito Karnavian. Asal jumpa polisi, gitu Pak. Lewat. Ada foto yang simpan. Nah, jadi yang logis bisa, yang logis masuk akal bisa. Tapi kalau tak logis, apa korelasinya foto itu? Kalau kita yakin cincin ini mendatangkan manfaat dan menolak bala, itu yang disebut dengan syirik, mempersekutukan Allah. Karena bala, menolak bala dan mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Asmaul Husna, ad-darru menolak mudarat, an-nafi'u mendatangkan manfaat itu hanya Allah. Jelas? Jadi kalau dipajangnya untuk mengenalkan pada ulama, tak apa-apa. Apakah puasa 6 hari Syawal bisa terpisah? Man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diikuti 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada kata mutawaliyatin, berturut-turut. Bisa di awal,
bisa di tengah, bisa di ujung. Tidak mesti berurutan, tidak mesti satu, enggak. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di ujung, bisa berurutan, bisa dicicil. Karena tidak ada hadis yang mengkhususkan mesti syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu memang ada mutatabi'ain. Kalau ini tidak, bebas. Tujuannya untuk apa? Supaya badan tak terkejut. Sebulan tak makan, tak minum, tiba-tiba kuda lepas kandang. Boom! Masuk tahu goreng, tahu isi, tahu jeletot, tahu mendopen, tempe mendoan. Pup dari atas, pup dari bawah. Supaya tak terkejut. Nah, itu. Secara psikologis orang lepas dari Ramadan ini macam lepas. Maka diingatkan dia lagi masih ada puasa. Dan ada balasan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 kebaikan dibalas 10. Jadi kalau 1 10, 30 300. Tambah 6 36 360, pas setahun puasa. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian diiringi 6 hari di bulan Syawal. Puasa Ramadan itu 29 hari. Tak ada puasa Ramadan 23 hari. Jadi ibu-ibu ini rata-rata puasanya baru 23 hari. Tak ada yang genap 30 hari. Karena dia tak puasa 7 hari. Jadi kalau dia puasa 6, sedangkan bunyi hadisnya puasa Ramadan. Jadi kalau begitu qadha dulu. Yang paling afdal itu qadha itu wajib. Puasa 6 ini sunat. Apa pula didulukan puasa sunat baru wajib? Qadha dulu. Habis qadha baru puasa sunat. Qadha berapa hari? 7 hari. Puasa sunat berapa hari? 6 hari. 6 tambah 7? 13 hari. Habislah kue hari raya Pak Ustaz. 13 hari yang puasa. Maka pakai pendapat kedua, pendapat Imam Zakaria Al-Ansari. Ini makam Imam Syafi'i. Di samping ini ada makam Imam Zakaria Al-Ansari, ulama besar mazhab Syafi'i. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, orang yang berpuasa qadha di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Orang yang berpuasa qadha di bulan Syawal, misalnya hari ini puasa, saya niat puasa qadha hari ini, dapat 2. Puasa qadha-nya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Jadi kalau puasa dia 6 hari qadha lunas 6 hari dapat puasa. Bisa dapat 3. Besok hari Kamis puasa qadha dapat, sunat Syawal dapat, puasa Kamis dapat. Niatnya tetap qadha. Tapi kalau niatnya besok puasa sunat tak dapat qadha. Tapi kalau niat qadha dapat pahala puasa sunat. Karena yang kuatnya dulu, qadha itu yang kuat. Nah, jadi bagusnya puasa qadha. Bagaimana melaksanakan sholat ketika dalam perjalanan jauh dalam pesawat? Bertayamum tak ada debu di pesawat. Kalau tidak ada alat bersuci. Alat bersuci itu 2. Air, debu. Air tak ada, debu tak ada. Menurut mazhab Hanafi tidak wajib sholat. Tak wajib sholat. Kau tak sholat? Tak ada air, tak ada debu. Tak wajib sholat. Jadi kalau ada suami ibu tak sholat, berarti itu tak ada air, tak ada debu. Menurut mazhab Hambali,
Sholat saja tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Wallahu akbar. Kau tak wudhu, air tak ada. Kau tak tayamum, debu tak ada. Ini tak wajib sholat. Ini sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, sholat di saat waktu itu, tapi nanti sampai di tujuan diulang lagi. Saya buat bertiga ini biar antum terbayang. Sholat di saat waktu itu namanya sholat lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh 5 waktu itu berlalu tanpa sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak boleh berlalu tanpa ada sholat. Antum tetap sholat. Pesawat terbang jam 12.30. Oh, zuhur dah masuk. Antum tetap sholat zuhur. Lihurmatil waktu. Tak wudu, tidak wudu, tidak tayamum. Karena tak ada air, tak ada. Tapi antum tetap sholat. Namanya sholat lihurmatil waktu. Sampai di Jakarta, sampai di Vietnam, antum ada urusan keluar negara. Di sana sholat zuhurnya antum sholat lagi. Namanya sholat i'adah. Sholat itu 3. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. I'adah diulang lagi. Kenapa diulang? Karena tadi sholatnya tak cukup syarat. Syarat sah sholat mesti wudu. Sekarang seandainya antum pilih antara 3 mazhab nih, mana mazhab yang paling selamat? Antum pakai mazhab Hanafi. Pas di akhirat ditanya sama malaikat, kau tak sembahyang? Tidak. Kenapa kau tak sembahyang? Karena tak ada alat bersuci. Sembahyang itu wajib, kata malaikat. Tetap kena karena tak sembahyang. Pakai mazhab Hambali. Kau tak sembahyang? Aku dah sembahyang. Sembahyang kau tak sah. Karena kau tak wudu. Yang selamat mazhab Syafi'i. Kau dah sembahyang? Aku dah sembahyang. Sembahyang kau tak sah. Udah kuulang. Nampak? Kita bukan mau mengecilkan mazhab. Nanti antum ditanya orang, kenapa mazhab Syafi'i itu? Mazhab Syafi'i tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Mazhab Syafi'i lah yang selamat. Bukan berarti mazhab ini tidak. Ini ahlus sunnah wal jamaah semua. Ini kan cerita perbandingan mazhab. Kalau cerita perbandingan mazhab itu bukan mengejek mazhab lain. Mau melihat macam mana cara berpikir Imam Syafi'i. Apakah di atas ini ada debu? Ada debunya ini. Cara melihat ada tidak debunya. Pelana kuda, ini kuda, di atas kuda itu ada kain pelananya. Waktu ada cahaya matahari, dipukul kain demikian. Naik nampak, itu disebut dengan debu. Ini cahaya matahari. Cahaya matahari. Waktu dipukul, ada nampak antum naik? Tak ada debu. Bukan pakai mikroskop. Lihat debu itu. Pesawat itu ada debunya? Tak ada debu. Pukul lah. Yang mati itu mukul tak ada. Dulu ada orang menjemur tilam. Masih ada lagi orang jemur tilam sekarang. Kasur jemur, dipukul pakai rotan kan. Apa? Ada tak naik? Nah, itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Naik dia ke atas. Sudah dipukul. Kita menjenguk saudara kita di rumah sakit, terbaring. Apa kita bawakan? Bawakanlah debu.
di atas koran untuk dia tayamum. Mazhab Syafi'i mesti ada debunya. Mazhab Maliki tidak mesti debu. Batu pun dianggap sebagai sha'idan thayyiba. Batu bulat, bukan batu cetak, bukan semen, batu gilingan. Itu di setiap masjid di Maroko, di bawah tiang itu diletakkan batu. Jadi waktu musim dingin mereka bertayamum batu, diusap batu itu. Dalam mazhab Maliki tidak mesti nampak ada debu. Dalam mazhab Syafi'i mesti nampak debu. Jadi kalau nanti ada orang yang memegang kursi pesawat, dia bilang aku pakai mazhab Maliki. Kursi pesawat bukan batu. Kursi pesawat piber. Iya Pak Ustaz, tapi piber nih kalau diurut-urut nasabnya ke belakang tuh, dari mana pula kau tahu piber itu dari batu? Nah, mazhab mengada-ngada Pak. Jadi kalau antum di pesawat, antum tetap sholat lihurmatil waqti. Sampai nanti di tujuan, sholat lagi i'adah. Kalau tidak bisa jamak takhir. Tapi kalau bisa jamak takhir, terbang dari sini ke Makassar, pesawatnya langsung 3 jam. Berangkat jam 2 dari sini. Berangkat dari sini jam 12. Zuhur belum masuk. 1, 2, 3 sampai Makassar jam 3. Sampai di Makassar udah jam 4 karena waktu Indonesia Timur. Zuhur sudah habis. Maka zuhurnya bukan i'adah, tapi zuhurnya jamak takhir. Jamak takhir. Jadi waktu di pesawat saya sholat tidak, karena jamak takhir. Jamak takhir. Tapi kalau penerbangannya ke Madrid, antum diundang main bola, enggak nonton Madrid sampai ke sana. Selama di pesawat tinggal sholat, itu tak bisa jamak karena pesawatnya sampai 12 jam non-stop. Maka namanya sholat i'adah. Waktu di pesawat itu antum tetap sholat. Sholat zuhur, sholat asar. Sampai di sana antum ulang lagi zuhurnya. Kapan mengulang zuhurnya? 2. Bisa di waktu zuhur, bisa di waktu sampai. Begitu sampai langsung antum sholatnya ada zuhur 4, asar 4. Menunggu waktu zuhur besok afdal. Mengulang sholat di waktunya lebih afdal daripada di luar waktu. Qadha juga begitu. Qadha zuhur di waktu zuhur lebih afdal daripada qadha zuhur jam 9 pagi. Bulan Syawal harusnya sebagai bulan meningkatkan amal, tapi kenyataan yang terjadi justru semakin turun. Bagaimana caranya supaya bisa meningkat? Kalau puasa, ya kita balik puasa sunat. Kalau bangun malam, ya tetap kita bangun balik, bangun malam, setel jam. Apa aja yang di puasa, yang di bulan Ramadan itu? Bangun malam, karena kita sahur, ya kita bangun malam lagi. Setel jam 4. Jam 4 bisa tahajud, 4:30 bisa tahajud. Habis itu apa lagi? Baca Quran. Ya baca Quran kita lagi, buka lagi Quran. Itu makanya orang khatam Quran itu waktu khataman tidak sampai An-Nas, tapi lanjut wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Supaya melanjutkan bacaan. Acara khatam Quran tidak sampai An-Nas, tapi wa ulaika humul muflihun. Supaya start awal lagi. Zikir, tetap berzikir. Oh, belum berhenti berzikir. Beli zikir tuh yang ujungnya ada 10. Jadi setiap kali habis satu putaran 10. Habis satu putaran 10. 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, 1000. Kalau tak dihitung kita lupa. Kalau tak kau hitung zikir, zikirlah sebanyak-banyaknya.
Cuma zikir. Sedang sahabat Nabi menghitung. Sahabat Nabi menyimpul 2000 simpul. Pakai. Sahabat Nabi aja menyimpul. Saya kalau tak saya hitung tak tahu saya berapa zikir saya. Hitung. Tapi yang tahu kita aja. Yang belum habis itu gambar kan. Sudah 2000 guys. Kata Syekh Ali Jum'ah, berzikir pakai kayu. Karena kayu itu ikut berzikir. Kayu gaharu, kayu. Jangan berzikir pakai plastik, karena plastik tak berzikir. Bukan berarti pakai plastik salah, yang berzikir pakai plastik. Tidak salah. Ini bukan masalah salah, tak salah. Ini kata Syekh Ali Jum'ah, berzikir tidak salah sebagai alat itu. Bagaimana supaya meningkat? Ziarah ke kubur. Jadi ulama mengajarkan ziarah ke kubur itu untuk meningkat lah itu. Tak mempan lagi pakai ceramah. Ziarah ke kubur. Saya kalau ziarah ke kubur tuh meningkat amal saya. Menengok orang mati, menengok orang sakit, menengok orang tua. Hari raya dibawa anak-anak ini menengok orang tua, menengok orang sakit, menengok orang mati. Jangan dibawa ke kebun binatang. Raya anak-anak bawa kebun binatang, menengok cigak, cingkuk. Ustaz kemarin kami tengok Ustaz bawa Sami sama Hazik ke kebun binatang. Memang ada saya bawa jalan-jalan, bukan silaturahim. Silaturahim tetap nongkrong. Bawa tunjukkan. Ini nenek, ini pakcik, ini makcik, ini uak, ini opung, ini tulang, ini kenalkan semua. Apa hukum berpoligami jika istri tidak mengizinkan? Hukum asal menikah itu tidak ada izin perempuan, tidak ada izin emak, tidak ada izin kakak, tak ada izin adik, tak ada izin perempuan. Yang ada menikah itu izin laki-laki, izin ayah sebagai wali, izin abang sebagai wali, izin adik laki-laki sebagai wali, izin paman, abang ayah, adik ayah. Tak ada sangkut paut dengan perempuan, kecuali mempelai perempuan saja dalam urusan nikah. Tapi karena banyak laki-laki yang tidak belajar agama, menyalahgunakan agama, nikah dia, terbengkalai anak, tak makan, bini tak dikasih belanja. Akhirnya ulama dan ulil amri di Indonesia mengeluarkan namanya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Ini hukum Islam, ini hukum konvensional, digabungkan namanya kompilasi. Dikompilasi. Dalam kompilasi hukum Islam, beli nanti bukunya KHI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki di Indonesia tidak boleh menikah kedua tanpa izin dari istri pertama yang ditulis dengan materai, disahkan di pengadilan. Kalau suami ibu menikah tanpa ada surat ibu yang disahkan di pengadilan agama, maka dia bisa dipenjara. Ibu menuntut. Itu dari mana datang ini? Itu dari kompilasi hukum Islam Indonesia. Tapi seandainya antum punya istri di kampung, datang antum ke Pekanbaru, menikah antum di Pekanbaru, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada dua orang saksi yang adil, ada wali, ada ijab, ada qabul. Nikahnya sah apa tak sah? Secara fikih sah. Tapi secara negara dia bermasalah. Paham? Jadinya
Kalau secara fikih sah, tapi secara negara bermasalah. Dan perempuan di Indonesia bisa menuntut. Maka perempuan jangan mau nikah siri. Kenapa? Karena perempuan yang dinikahi secara siri tidak dapat menuntut warisan. Mati laki-laki, tak dapat. Ya, mana mau istri pertama tuh ngasih? Udah kau rebut lakiku, kau pula minta warisan lagi. Inilah sama kau katanya. Yang kedua celakanya, kalau ditinggalkan laki ini tak bisa dia menggugat ke pengadilan. Ada perempuan ditinggalkan suaminya, tak tahu entah pergi kemana. Dia bisa ke pengadilan agama. Hakim menjatuhkan talak karena si suami sudah ada sirat taklik waktu habis akad. Jika saya meninggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah atau menyakiti fisiknya, ditinjunya, KDRT, melapor, hakim menjatuhkan talak dengan sirat taklik. Dia menggugat ke pengadilan dan hakim menjatuhkan, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Tapi kalau nikah secara siri tak bisa. Habis nikah ditinggalkannya. Mana berani orang Minang? Maka jangan kasih adik kita, saudari perempuan kita nikah siri. Ini banyak sekali kasus-kasus. Perempuan harus paham ini, kalau tidak dia dibohongi sama laki-laki. Jika seorang pada hari itu tidak berpuasa, dia melakukan hubungan suami istri siang, apakah berlaku had 2 bulan berturut-turut bagi mereka? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang sengaja tidak puasa tidak ada uzur, maka berlaku. Tapi kalau dia ada uzur, kenapa tak puasa? Sakit. Kenapa tak puasa? Musafir. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, atau tua renta, maka dia tak kena. Tapi kalau dia tak puasa hanya khusus untuk itu, walaupun membatalkannya tidak dengan berhubungan, dibatalkannya puasanya dulu, minumnya TS, habis itu dia berhubungan. Pas ditanya, kenapa kau berhubungan? Aku berhubungannya kan setelah puasaku batal, tetap kena. Jelas? Tapi kalau dia tak puasa karena musafir dia sama istrinya, berhubungan dia, tak kena. Kenapa? Karena dia musafir. Atau dia sakit. Kau sakit ya, kenapa berhubungan? Aku sakit, yang sakit kalau yang itu tidak, kata dia. Atau dia tua renta, tua udah 70, berhubungan. Tapi atau tua, yang mata yang tua. Tapi kalau tidak ada sebab, dibatalkannya puasanya dengan makan, habis itu berhubungan dia, tetap kena. Karena tujuannya tetap berhubungan. Apa amalan untuk ibu hamil? Apa amalan untuk ibu hamil? Ibu hamil itu sudah beramal. Kalau ditanya, apa amalan ibu hamil? Ibu hamil itu sudah beramal. Apa amalnya? Hamil itu amal. Hamil itu amal. Itulah amal yang tak bisa dilakukan oleh wali Allah walaupun wali laki-laki. Walaupun wali Allah laki-laki tak bisa melakukan amal ibu itu. Amal apa? Amal hamil. Makanya orang hamil kalau mati syahid. Jadi kalau ada perempuan sikit-sikit hamil, sikit-sikit hamil. Diejek sama orang. Zaman dulu kalau hamil itu bangga karena memperbanyak umat Nabi Muhammad. Zaman sekarang kalau ada orang hamil diejek. Kau ini tiap tahun hamil, tiap tahun hamil. Ini amal nih. Amal. Jadi yakinkan dulu karena banyak dia menganggap kenapa aku hamil. Emosinya mesti distabilkan bahwa hamil itu amal. Kau hamil itu udah beribadah.
Nah, selama hamil itu dia memperbanyak sholat sunat. Ternyata orang tidak Islam tetap disuruh banyak bergerak untuk mempermudah proses kelahiran. Tengoklah ibu-ibu hamil lari ke jalan di lapangan Masjid An-Nur. Ibu mesti banyak jalan. Istri hamil bulan sekian disuruh banyak jalan untuk mempermudah proses kelahiran. Jadi sholat sunat bagus. Konsultasi tetap ke dokter, SPOG, spesialis obgyn. Kalau kata dia tak boleh, tegak, duduk. Sholat sunat. Yang kedua, hatinya mesti tenang. Kalau ibunya stres, na'udzubillah, banyak contoh kasus. Saya beberapa kali di anak itu karena ibunya stres. Saya tak nanya, saya hampir tak pernah mau bertanya masalah orang, kecuali orang cerita. Ustadz, itu dulu waktu ibunya mengandung, bapaknya begini. Itulah maka anak lahir. Banyak. Gara-gara ibunya stres. Maka ibu mengandung tidak boleh stres. Bagaimana supaya dia tidak stres? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, al-fatihah 100, kulhu 100. Itu supaya berzikir. Karena kalau tak dihitung 100, asal udah 3 kali petik berhenti. Waktu mengandung saya, almarhumah mak saya sakit-sakitan. Datanglah dia berjumpa Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini dari Makkah, sekolah di Makkah. Murid Sayyid Alawi, ayah Sayyid Muhammad bin Alawi. Kata mak saya, apalah ku amalkan? Kata Syekh Muhammad Ali, amalkan surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Antum screenshot, antum kirim ke istri, jangan ke calon istri. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Mak saya tak bisa bahasa Arab. Setelah saya sekolah pondok, baru ditanyanya. Inilah ayat yang kubaca dulu waktu mengandung kau. Apa artinya ini? Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istri Imran, nama istri Imran itu Hanna namanya, surat Ali Imran. Ingatlah ketika Hanna istri Imran mengandung. Nadartu laka ma fi batni, aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini muharrara, akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah amalku, innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika anak itu lahir ternyata anakku perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki tak sama dengan perempuan. Yang boleh menjadi penjaga Baitul Maqdis itu anak laki, anak perempuan tak boleh. Tapi karena sudah nazar, inni sammaituha Maryam, aku kasih nama anakku itu Maryam. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku minta tolong supaya anakku ini dan anaknya dijaga dari setan. Anakku ini Maryam dan anaknya, siapa anaknya? Maka Maryam waktu lahir tak menangis karena tak diganggu setan. Anak Maryam itu pun juga waktu lahir tak menangis, tak diganggu setan. Karena anak baru lahir itu dicucuk setan pusatnya. Jadi saya tanya sama mak saya, aku waktu lahir menangis mak, kau waktu lahir tak menangis?
Saya tidak Nabi Isa. Tapi kan dibaca mak saya ayat itu pun juga tak menangis. Tapi bukan nanti apa antum baca ayat itu antum tengok anak antum menangis atau tidak. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Waktu habis 3 ayat itu ditarik napas ke dalam. Waktu dia tarik napas tuh, dalam keyakinan dia penuhlah ayat itu masuk ke dalam, dijaga Allah lah kandungannya. Zikirnya aja dulu antum, istrinya menyusul belakang. Jadi kalau istrinya tenang, anaknya tenang juga. Karena jantung ibu tuh berpengaruh ke jantung anak. Puasa tak bisa, badannya lemah. Sholat pada awal-awal bulan, ujung-ujung sudah berat tak bisa duduk. Baca Quran dan berzikir. Jadi kalau dapat antum istri, diulangnya hafalannya 1 hari 2 juz, 1 bulan 2 kali dia khatam, berarti anak antum hamil 9 bulan kali 2. Berarti selama dia mengandung anak itu 18 kali khatam anak itu mendengar dalam. Tapi bisa juga 18 kali TikTok lagu. Maka hati-hatilah apa yang didengar. Saya naik pesawat ke Batam. Saya di belakang, saya sendirian naik pesawat. Ibu ini di depan. Asal anak ini menangis, didengarkan ibu ini ayat. Saya dengar apa ayatnya? Ayat Quran. Asal mati handphone tuh nangis anak. Rupanya anak yang terbiasa mendengar ayat Quran, kalau dia berhenti menangis dia. Pas dia dengar dia tenang lagi. Cuman saya tak nanya ibu tuh ada lakinya, segan saya. Jadi Allah bisa karena biasa.